UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniagakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Salvia dalam segmen agenda hari ini. Bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Salvia. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat di hari pandemi seperti ini. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama satu perempuan yang punya latar belakang pegawai swasta di suatu perusahaan. Kita akan tanya-tanya seputar tentang UMKM. Langsung saja kita akan terhubung dengan narasumber kita. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Shirley. Halo Kak Shirley, apa kabarnya? Halo, Sofia. Kabar aku baik. Oke, semoga sehat-sehat juga ya Kak. Baik, sebelum itu Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman-teman kita. Oke. Buat yang belum kenal, halo semuanya. Nama aku Shirley. Sekarang posisinya udah kerja. Aku kerja di salah satu kantor akuntan publik, namanya KPMG. Dan di sana aku bekerja sebagai auditor. Gitu, Sophie. Baik Kak Shirley, kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai aja nih. Uh, kita ingin ngobrolin tentang seputar UMKM yang kebetulan Kakak juga sebagai auditor di perusahaan Kakak. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang Kakak tahu tentang UMKM itu? Ya, yang aku tahu sih nggak tahu banyak gitu. Tahu karena UMKM itu kan usaha gitu kan. Dan juga di kalangan anak-anak yang udah kerja juga, teman-teman yang udah kerja itu kan juga banyak juga itu yang mulai merintis usaha-usaha mereka gitu. Jadi kalau UMKM sendiri yang aku tahu berdasarkan ya pengetahuan umum lah ya, UMKM itu ya kepanjangannya dari usaha mikro, kecil, menengah gitu. Kenapa disebut usaha mikro, kecil, menengah? Yaitu mudahnya adalah agar bisa dikategoriin aja gitu loh. Karena besar kecilnya usaha itu kan berhubungan sama nanti gimana usaha itu berkembang gitu, kebijakan yang mereka kembangkan, sistem mereka gitu. Untuk sistem-sistemnya tersendiri itu seperti apa ya, Kak? Kalau untuk sistemnya sendiri, saya kurang tahu gitu, karena setiap usaha punya sistem dan kebijakan mereka sendiri. Tapi kenapa diubah menjadi mikro? Bukan diubah, tapi kenapa dikategorikan jadi mikro, kecil, menengah? Itu balik lagi gitu. Kalau dari pengetahuan yang saya ketahui, itu dikategorikan atas dasar aset dan modal yang mereka miliki, gitu kan. Ya, gampangnya namanya juga mikro yang paling kecil gitu kan. Itu minimal tuh harus ada asetnya gitu ya, sekitar 50 juta lah gitu. Dengan aset tersebut dia juga bisa menghasilkan keuntungan. Kan yang namanya usaha ya ingin untung kan ya. Nah, untuk mikro sendiri keuntungan yang mereka harus hasilkan maksimal itu 300 juta untuk di usaha mikro gitu. Nah, next itu ada usaha kecil. Nah, kalau usaha kecil itu sama gitu kan. Start asetnya dari 50 juta sampai 500 juta. Itu baru bisa dikategorikan usaha kecil. Tapi balik lagi omsetnya pasti namanya juga di atas mikro kan ya. Omsetnya juga harus lebih besar gitu, sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar per tahunnya gitu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada usaha menengah gitu kan. Yang ini yang paling tinggi nih.
itu untuk di mana untuk punya usaha menengah itu harus punya aset gitu kan. Maksimal 500 sampai ya 10 miliar. Nah, untuk omset maksimalnya sendiri itu harus punya omset 2,5 sampai 50 miliar per tahun gitu. Kayak kalau lebih dari ini ya gimana? Saya kurang tahu ya. Nanti cari tahu sendiri untuk mengetahui lebih lanjut gitu. Oh, jadi UMKM itu sendiri berdasarkan aset yang dimilikinya ya, Kak? Iya, aset dan juga keuntungan. Oke, baik. Aku mau tanya nih, Kak. Kan kita tinggal di negara Indonesia. Jadi, apa sih peran dari UMKM itu sendiri bagi negara kita? Oke. Kalau UMKM pada umumnya sih ya sama ya, bukan cuma di Indonesia gitu. Yang pasti ya untuk menyediakan lah, untuk menjalankan kegiatan ekonomi gitu, untuk masyarakat yang mungkin penghasilannya nggak seberapa gitu. Dan juga peran UMKM sendiri itu kalau usahanya berkembang ya, dari mikro akhirnya naik jadi kecil, naik jadi menengah, kan berarti otomatis akan eh, mereka sendiri akan menyediakan lapangan pekerjaan gitu untuk masyarakat gitu. Terus habis itu juga bisa menciptakan lowongan kerja gitu loh. Jadi orang-orang nggak harus selalu kerja di PT-PT gitu. Ya mereka untuk orang-orang yang ternyata pendidikannya kurang gitu kan segala macam. Mereka punya kesempatan gitu loh untuk bisa hidup dan berpenghasilan lewat kerja di usaha mikro kecil menengah. Atau mungkin mereka bisa bikin usaha itu sendiri gitu kan. Kemudian UMKM juga bisa berperan gitu untuk menyumbang yang namanya produk domestik bruto. Oke, jadi UMKM itu sendiri berarti juga sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia ya, Kak? Iya, sangat menguntungkan sekali. Oke, Kak, tadi kan yang Kakak bilang salah satu cara untuk mengetahui peran UMKM itu melalui produk domestik bruto ya, Kak. Dan produk domestik bruto itu apa sih, Kak? Kalau yang aku tahu, PDB atau produk domestik bruto itu nilai barang. Gak cuma barang sih, barang dan jasa gitu yang dihasilkan di suatu negara atau di negara Indonesia dalam suatu tahun tertentu gitu. Pokoknya untuk apa ya, untuk mengetahui lah gitu loh, aktivitas ekonomi yang ada di suatu negara gitu. Oke, Kak Shirley, untuk UMKM itu sendiri pastinya ada tantangan-tantangan yang menghambat si UMKM itu. Eh, yang Kak Shirley tahu itu apa sih penghambat dari UMKM itu? Kalau dari internal UMKM-nya sendiri, ya tentunya kalau misalnya orang mau rintis usaha atau untuk memulai UMKM mereka, ya pasti modal gitu kan, karena modalnya kan dari pribadi gitu. Ya awal-awal terutama untuk usaha-usaha mikro gitu kan, pasti modalnya kurang gitu kan, gitu. Terus habis itu untuk untuk punya modal juga kan susah gitu untuk dapat pinjaman gitu. Terus itu untuk selanjutnya tuh ada yang namanya SDM atau misalnya tenaga kerja lah, karyawan gitu kan. Karyanya terbatas gitu. Apalagi kalau misalnya dia usahanya yang turun-temurun gitu. Biasanya mereka tuh udah ada kebijakan mereka sendiri, sistem sendiri yang nggak mau diganggu gugat. Padahal saya waktu SDM atau tenaga kerja atau karyawan itu kan harus semakin diimprove gitu kan, mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya jaringan usaha atau yang biasa kita kenal bahasanya itu channel gitu kan. Untuk ngebangun dan apa ya, memperluas jaringan usaha itu nggak ada gitu habis. Em, karena harusnya juga gitu kondisi pasar. Itu kondisi pasar kan nggak selalu bagus gitu. Apalagi untuk yang usaha-usaha kecil gitu, sangat rendah lah untuk mereka apa ya, potensi mereka untuk naik gitu kan. Terus habis itu kualitas barang gitu kan.
kualitas barang, terus belum lagi jumlah penduduk gitu. Dan itu pasti akan mempengaruhi tuh nanti untuk memperluas jaringan usaha mereka, gimana mereka memasarkan barang gitu. Gitu. Yang tadi kan dari faktor internal, kalau secara eksternalnya itu apa, Kak? Ya, kalau secara eksternal sih tentunya tuh kan tuh, sarana prasarana yang mereka miliki gitu kan, informasi gitu, kemajuan teknologi, pengetahuan gitu. Terus habis itu gimana mereka bisa mengembangkan hal tersebut gitu kan. Kayak kayak sekarang nih untuk UMKM tuh sekarang lumayan cepat untuk berkembang. Asalkan mereka tahu bagaimana untuk memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Yang kita tahu sekarang ada platform-platform itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu. Ya saya rasa sih banyak sih orang-orang yang ingin merintis usaha mereka gitu. Untuk punya usaha baik itu mikro yang sampai nantinya berkembang sampai menengah gitu. Tapi balik lagi nggak semua tuh bisa untuk memanfaatkan platform tersebut gitu loh. Jadi jago bisnis aja nggak cukup gitu, harus punya informasi-informasi, keinginan mengembangkan informasi teknologi, ngikutin perkembangan zaman lah gitu. Selain ngikutin perkembangan zaman, teknologinya ada atau enggak. Nah itu gitu. Sarana prasarana. Tuh. Habis itu belum lagi bagaimana untuk memanage usaha mereka jika semakin berkembang gitu kan, ngebangun sistem gitu. Gimana untuk ngikutin tren yang ada, kebutuhan masyarakat sekarang gitu kan. Terus habis itu ada juga ya namanya juga apa ya, iklim usaha gitu loh. Gitu. Iklim usaha kan kita apa ya namanya kadang kalau misal orang buka usaha kan ada juga yang ya lagi musimnya rame nih, lagi musimnya sepi gitu kan. Gitu. Itu faktor-faktor yang bisa menghambat juga gitu. Tinggal gimana si UMKM itu memanfaatkan kondisi situasi dan momentum yang ada gitu kan. Oke, baik Kak. Tadi kan beberapa faktor yang memperhambat sistem UMKM yang ada di Indonesia ya. Untuk mencegahnya sendiri dari beberapa faktor yang memperhambat itu cara mencegahnya itu bagaimana ya Kak? Ya mungkin saran dari saya, kalau misalnya mau ngerintis usaha untuk baik itu faktor internal atau eksternal, ya siap gitu dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Siap dengan yang namanya nanti akan ada ngalamin kerugian, segala macam. Siap dulu gitu. Pahamin mau buka usaha apa gitu. Direncanakan gitu usahanya gitu. Habis itu kalau bisa bikin planning juga ke depan bagaimana mengembangkan usaha, ngelihat kondisi yang ada gitu, apa yang lagi tren, lagi booming, itu sangat memungkinkan gitu untuk usaha tuh cepat berkembang. Kemudian manfaatin platform-platform yang ada gitu uh, untuk meluas jaringan usaha gitu, jaringan produknya gitu kan. Jadi masyarakat tahu gitu ya. Karena kan walaupun misalnya udah menghasilkan kualitas produk dan jasa yang bagus, tapi kalau masyarakat nggak tahu, ya sulit juga gitu. Itu juga tantangan buat UMKM gitu. Oke, Kak Shirley, terima kasih ya sudah membantu saya untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang UMKM. Ya, terima kasih juga Sylvia untuk waktu dan kesempatannya yang ada. Semoga jawaban dari Kakak Shirley ini juga dapat membantu teman-teman ya yang ingin tahu seputar UMKM. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Saya Sylvia, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.